Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya? Ibu harap Ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah Ananda, pada pagi ini kita masih membahas KD yang sama, yaitu KD 3.2 tentang biosfer atau flora dan fauna. Nah, pada minggu yang lalu kita kan udah belajar tentang karakteristik bioma serta pengertian biosfer. Nah, pada pagi ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna dan di Indonesia serta di dunia. Namun, sebelum kita masuk materi, Ibu harap kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Jangan lupa mengambil absen pada link yang telah Ibu berikan ya. Ibu harap Ananda fokus ke Ibu ya. Dan semua mata tertuju pada slide yang Ibu tampilkan ini ya. Nah, soalnya mengapa Ibu mengatakan seperti itu? Karena sebentar lagi kan kita mau ujian tengah semester. Nah, Ibu harap Ananda benar-benar paham dengan materi ini ya, walaupun kita masih masa pandemi gitu. Nah, mohon perhatiannya. Baiklah Ananda, coba perhatikan gambar yang berada di depan Ananda semua. Menurut Ananda, yang manakah flora dan yang manakah fauna? Coba dilihat dan dipahami terlebih dahulu dan dijawab dalam hati aja ya. Apa udah tahu mana yang flora, mana yang fauna? Nah, jika belum tahu apa itu flora, apa itu fauna, baiklah Ibu akan menjelaskan definisi flora terlebih dahulu. Nah, flora ini dilihat dari segi bahasa, merupakan berasal dari bahasa Latin yaitu tetap flora, yang berarti sebagai tumbuhan atau nabati yang mengangkut semua aspek mengenai macam jenis tumbuhan dan tanaman. Berarti dapat diketahui bahwa flora itu adalah tumbuhan ya. Nah, berarti udah tahu kan tumbuhannya di sana ada nenas, singkong, terus ada anggrek, terus ada beberapa tanaman yang lain ya. Selanjutnya adalah definisi fauna. Nah, kalau flora berarti tumbuhan, berarti fauna adalah hewan. Nah, fauna ini mencakup segala jenis dan macam hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Ingat ya, flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna. Nah, faktor-faktor ini ada dua, ada faktor abiotik dan faktor biotik. Nah, faktor abiotik ini adalah ibaratnya merupakan benda yang tak hidup atau benda mati ya. Kalau faktor biotik ini merupakan benda hidup. Nah, apa saja sih faktor abiotik? Yang pertama ada klimatik, fisiografi, edafik, seleksi alam. Nah, klimatik ini nanti ada juga bagian-bagiannya. Klimatik ini kita kenal dengan iklim ya. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor biotik, benda hidup. Nah, benda hidup ini apa? Seperti kita, manusia, hewan, tumbuhan, bakteri pengurai. Udah paham kan mana yang faktor abiotik dan mana faktor biotik? Nah, kalau udah paham untuk secara garis besarnya, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama, faktor klimatik. Nah, klimatik ini atau yang kita tahu seperti iklim, ada juga tuh bagiannya. Yang pertama adalah suhu. Nah, jadi suhu pada slide ini menjelaskan kondisi suhu udara sangat berpengaruh terhadap kehidupan hewan dan tumbuhan. Karena berbagai jenis spesies memiliki persyaratan suhu lingkungan hidup ideal atau optimal, serta tingkat toleransi yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, flora dan fauna yang hidup di kawasan kutub memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap perbedaan suhu yang tajam antara siang dan malam jika dibandingkan dengan flora dan fauna tropis. Nah, jadi Ananda, suhu ini sumber panas bagi seluruh permukaan bumi yang berasal dari radiasi matahari.
Nah, secara langsung maupun tidak langsung, radiasi matahari ke bumi dipancarkan secara merata. Akan tetapi, karena perbedaan lintang dan derajat keawanan, ketinggian dan albedo, maka suhu berbeda-beda di setiap tempat atau di setiap wilayah ya. Karena jadi radiasi matahari itu memantulkan sinarnya di bumi itu merata, namun karena perbedaan lintang, derajat keawanan, ketinggian, albedo, maka suhunya berbeda-beda di setiap tempat. Udah paham kan? Nah, selanjutnya yang kedua ada kelembaban udara. Nah, kelembaban udara ini banyaknya uap air yang terkandung di dalam udara. Nah, tingkat kelembaban ini dipengaruhi langsung terhadap pola persebarannya. Berdasarkan tingkat kelembabannya, berbagai jenis tumbuhan dapat diklasifikasi ke dalam 4 kelompok utama, yaitu xerofit. Nah, xerofit ini di mana dalam kurung itu kering. Jadi, ini merupakan kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang kurang air atau kering ya, itu namanya xerofit. Nah, contoh tumbuhan ini biasanya pasti Anda tahu kan tumbuhan yang hidup di tempat-tempat kering. Nah, udah tahu kan? Ya, pastinya kaktus. Nah, kaktus ini biasanya kan hidup di tempat yang kering seperti bioma gurun. Nah, itu yang pembahasan pertama, xerofit. Yang kedua adalah mesofit. Nah, mesofit ini berasal dari kata meso. Meso yang artinya lembab, nah atau berair ya. Namun tumbuhan yang hidup di sini akarnya tidak sampai tergenang air dan banyak di daerah tropis ya. Mesofit ini contohnya seperti anggrek, jamur. Nah, dua tumbuhan itu hidup di daerah lembab. Selanjutnya adalah hidrofit. Hidro, kata dasarnya hidro. Hidro ini artinya adalah basah. Nah, di mana hidrofit ini kelompok tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berair. Nah, contohnya udah tahu kan yang berair seperti teratai, eceng gondok, terus ada tumbuhan paku-pakuan, ada selada air, kangkung. Nah, ciri-ciri tumbuhan hidrofit ini biasanya perakarannya dangkal, daunnya lebar dan memiliki stomata. Dan tumbuhan ini hidup mengarah ke arah sinar matahari. Selanjutnya yang terakhir adalah tropofit. Nah, tropofit ini perubahan musim, maksudnya adalah ya bisa hidup di musim panas dan juga bisa hidup di musim panas dan musim hujan. Nah, biasanya tropofit ini hidupnya di kawasan tropis. Nah, kawasan kita dan apa sih tumbuhannya? Biasanya ini merupakan seperti pohon-pohon besar gitu ya, yang berdaun lebar. Nah, mungkin itu dari faktor klimatik ya, yang dua pembahasan. Bagaimana Ananda? Udah paham kan yang dua pembahasan faktor klimatik? Selanjutnya, kita masih faktor klimatik, tapi yang pembahasan yang ketiga, yaitu angin. Nah, pada kotak ini menjelaskan, angin berfungsi sebagai alat transportasi yang dapat memindahkan uap air atau awan dari suatu tempat ke tempat lain. Gejala alam ini menguntungkan bagi kehidupan makhluk di bumi, karena terjadi distribusi uap air di atmosfer ke berbagai wilayah. Akibatnya, secara alamiah, kebutuhan organisme akan air dapat terpenuhi. Gerakan air juga membantu memindahkan benih dan membantu proses penyerbukan beberapa jenis tanaman. Nah, berarti angin ini juga berfungsi ya untuk persebaran flora dan fauna. Tapi lebih condong ke itu ya kan, ke floranya. Nah, di mana angin ini juga membantu penyerbukan dan penyebaran biji-bijian yang akan menjadi tumbuhan baru. Bukan hanya manusia saja yang bisa membantu penyerbukan atau hewan-hewan yang membantu penyerbukan tumbuhan, tapi angin juga bisa gitu. Selanjutnya, curah hujan.
Curah hujan bagi makhluk hidup yang menempati biocycle daratan. Sumber air utama untuk memenuhi kebutuhan hidup berasal dari curah hujan. Melalui curah hujan, proses pendistribusian air ini di muka bumi akan berlangsung secara berkelanjutan. Nah, jadi curah hujan itu sangat penting juga ya untuk keberlangsungan hidup flora dan fauna, di mana bagi lingkungan darat, sumber air ini memenuhi kebutuhan organisme, terutama yang berasal dari hujan untuk presipitasi lainnya. Jadi presipitasi ini adalah hujan ya. Berarti hujan juga mampu membantu persebaran flora dan fauna. Selanjutnya, penyebab penyebaran fauna. Yang pertama adalah tekanan populasi. Meningkatnya populasi menyebabkan kebutuhan akan makanan semakin bertambah, sehingga ketersediaan makanan tidak mencukupi seluruh populasi yang menyebabkan terjadinya migrasi. Nah, itu adalah penyebab penyebaran fauna. Selanjutnya adalah persaingan. Persaingan ini ketidakmampuan dalam melakukan persaingan untuk memperoleh bahan makanan menyebabkan terjadinya migrasi. Nah, itu adalah yang kedua. Yang ketiga, perubahan habitat. Perubahan pada daerah tempat tinggal yang menyebabkan sulit untuk menyesuaikan diri. Nah, ini adalah penyebab penyebaran fauna ya. Selanjutnya adalah sarana persebaran flora. Yang pertama adalah udara. Udara tadi bisa ya kita katakan seperti angin. Angin itu kan adalah udara yang bergerak kan. Berarti ia juga mampu untuk dalam proses penyebukan dan penyebaran biji-bijian yang akan menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya adalah air tadi. Air ini yang kita jelaskan tadi yaitu tentang curah hujan. Selanjutnya adalah lahan, itu adalah tempat di mana proses sarana persebaran flora itu terjadi ya. Selanjutnya adalah hewan. Nah, ini adalah hewan ini yang termasuk faktor biotik tadi ya, karena dia bisa bergerak, berarti otomatis dia bisa kan untuk jadi sarana persebaran flora. Selanjutnya adalah manusia, kita. Nah, baiklah Nanda, gambar ini yaitu menjelaskan tentang faktor topografi. Faktor topografi ini meliputi ketinggian dan kemiringan lahan. Ketinggian suatu tempat erat kaitannya dengan perbedaan suhu yang akhirnya menyebabkan pula perbedaan kelangsungan udara. Di antara daerah yang mempunyai ketinggian yang berbeda akan ditumbuhi oleh vegetasi dan jenisnya yang berbeda. Karena vegetasi tumbuhan maupun hewan mempunyai tingkat adaptasi yang berlainan. Nah, oleh sebab itu kita mengenal jenis-jenis tumbuhan dan hewan yang khas untuk daerah-daerah dengan ketinggian tertentu. Seperti yang pada gambar ini, iklim Junghun, di mana penemunya juga Junghun itu sendiri atau F.W. Junghun yang berasal dari Perancis. Nah, menurut Junghun, ia mengklasifikasikan ada berapa ya? Ada 4 daerah iklim, di mana yang pertama adalah zona panas atau tropis. Nah, ketinggiannya antara 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Suhu dengan 26,3 sampai 22 derajat Celcius. Tanamannya seperti karet, tebu, jagung, padi, kelapa, sawit, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya adalah kita naik ke tingkat berikutnya, zona sedang atau daerah sedang dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 22 sampai 17,1 derajat Celcius. Di mana tumbuhan yang hidup di daerah zona sedang ini ada kopi, kina, karet, teh, kelapa, coklat, tembakau, padi, sayuran, dan buah-buahan. Selanjutnya di zona sejuk atau daerah sejuk dengan ketinggian 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut
dengan suhu 17,1 sampai 11,1 derajat Celcius. Nah, di mana tumbuhan yang hidup ini merupakan kopi, kina, sayuran, dan pinus. Selanjutnya, zona dingin atau zona yang dikenal dengan tidak ada tanaman budaya, di mana ia hanya ditumbuhi oleh lumut, yaitu dengan ketinggian lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu 11,1 sampai 6,2 derajat Celcius. Baiklah Nanda, sekarang kita masuk ke persebaran flora dan fauna. Udah paham kan tentang faktor-faktor abiotik dan non-biotik yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna? Nah, materi selanjutnya adalah tentang persebaran itu sendiri. Nah, kata persebaran ini memiliki arti dasar penyebaran yang berarti menunjukkan lokasi dari objek yang kita amati. Sebagai contoh, kita pasti sering mendengar kata persebaran penduduk di daerah Indonesia. Nah, persebaran penduduk di daerah Indonesia ini berarti sebaran lokasi penduduk yang berdasarkan wilayah di daerah Indonesia, atau biasa disebut juga dengan distribusi. Udah kenal kan dengan kata distribusi, yang termasuk salah satu konsep geografi yang 10 buah itu. Selain distribusi ada juga kayak aglomerasi, lokasi, udah tahu kan? Nah, jadi persebaran itu kalau dari kata geografinya adalah distribusi. Nah, bagaimana sih persebaran flora dan fauna yang dimaksud tadi atau lokasi dari objek yang kita amati? Nah, kita next slide berikutnya. Nah, seperti yang Anda lihat, itu adalah peta Indonesia. Kenapa sih peta tersebut dibagi 3? Ada garis Wallace, Weber, namun itu membagi 3 wilayah. Nah, jadi Wallace Weber ini adalah penemu atau dialah yang membagi sebaran flora dan fauna di Indonesia. Ia dibagi menjadi 3 bagian. Persebaran ini dikelompokkan berdasarkan pengamatan serta garis persebaran yang dibuat oleh Wallace dan Weber. Jadi karena namanya Wallace dan Weber, jadi pembagian wilayahnya juga berdasarkan dari nama dia. Nah, fauna yang ada di persebaran wilayah Indonesia bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna di daerah Asia, sehingga disebut juga dengan tipe fauna asiatis atau asiatic. Nah, ini adalah Indonesia bagian barat. Nah, selanjutnya, fauna yang ada di Indonesia bagian tengah merupakan fauna peralihan. Udah lihat kan pada gambar peralihan bagian tengah? Selanjutnya, fauna yang bagian timur dikatakan dengan memiliki tipe yang sama dengan Australis, yaitu Papua kan. Mengapa ia dikatakan dengan Australis? Karena dulunya pada zaman dahulunya Pulau Papua sama Australia ini bersatu. Nah, oleh karena itulah fauna di Papua ini dinamakan dengan Australis. Nah, berbicara tentang pembagian 3 wilayah ini oleh Alfred Russel Wallace, yaitu dia ini adalah seorang penjelajah dan ahli ilmu alam, geografi, antropologi, dan biologi yang membagi persebaran flora di Indonesia dan fauna menjadi 2 bagian besar. Nah, bagian pertama terletak Indonesia bagian barat, memiliki persebaran ciri flora dan fauna dengan Australia yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, itu wilayah pembagian menurut Alfred Russel Wallace. Ya. Nah, pertama kita akan membahas flora Indonesia Barat atau Asiatis yang dikenal dengan paparan Sunda. Nah, flora Indonesia bagian barat meliputi berbagai jenis tanaman yang tumbuh di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang di sekitarnya. Jenis flora Indonesia bagian barat ini memiliki persamaan dengan tumbuhan yang terdapat di Asia. Kan bagian
Indonesia bagian barat ini kan lebih dekat dengan benua Asia gitu. Nah, apa saja sih floranya? Nah, floranya yang dari Sumatera ini karena nggak jelas, nanti ibu kirim ya tumbuhan-tumbuhannya. Nah, jenis floranya kalau di Sumatera itu ada pinus, meranti, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Itu bagian Sumatera. Sedangkan untuk bagian Jawa ada jati, meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan bugenvil. Sedangkan di Kalimantan ada meranti, kayu besi, julutung, bako, pinus, dan rotan. Selanjutnya, flora Indonesia bagian tengah atau peralihan. Flora Indonesia meliputi tumbuhan terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Di Nusa Tenggara terdapat padang rumput alami yang baik untuk daerah peternakan. Penyebabnya adalah curah hujan yang rendah. Nah, untuk jenis flora yang ada di bagian peralihan ini, seperti Sulawesi itu ada eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan berbagai jenis bunga anggrek. Sedangkan di Nusa Tenggara ada jati, akasia, cendana, dan beberapa jenis bunga anggrek. Selanjutnya ada Maluku dengan flora sagu, meranti, kayu besi, lenggua, jati, kayu putih, dan anggrek. Nah, selanjutnya yang ketiga ada flora Indonesia bagian timur atau dikenal dengan Australis karena dia dulu bersatu dengan negara Australia, maka dinamakan dengan Australis. Atau nama lainnya adalah paparan sahul. Nah, flora Indonesia bagian timur adalah tumbuhan yang hidup di Pulau Papua dan pulau-pulau yang sekitarnya. Jenis tanaman yang sering dijumpai di Papua adalah hutan hujan tropis. Di daerah dataran rendahnya terdapat pohon sagu, nipah, dan bakau. Di daerah dataran tingginya, itu Puncak Jaya terdapat hutan lumut. Udah tahu kan hutan lumut tadi ketinggiannya adalah lebih dari 2.500 meter di atas permukaan laut. Berarti di puncak gunung Jaya Wijaya merupakan dengan suhu yang paling tinggi gitu ya. Nah, baiklah Nanda, tadi kita udah membahas flora, selanjutnya kita akan membahas sebaran fauna di Indonesia. Itu ada fauna Indonesia bagian barat. Nah, ingat ya Nanda, garis Wallace ini garis yang membatasi Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian tengah. Sedangkan garis Weber adalah garis yang membatasi antara Indonesia bagian tengah dengan Indonesia bagian timur. Nah, yang pertama adalah Indonesia bagian barat. Nah, jenis hewannya adalah terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan. Nah, ini adalah Indonesia bagian barat atau disebut juga sama dengan jenis hewan asiatis, yaitu ada orangutan, harimau, ada badak juga ya, dan beberapa gambar yang Anda lihat. Selanjutnya adalah Indonesia bagian tengah. Nah, Indonesia bagian tengah ini atau disebut juga dengan jenis hewan peralihan terdapat di Sulawesi, Nusa Tenggara, Timur, dan Maluku. Nah, seperti yang Anda lihat ya, gambar-gambar yang di depan. Nah, selanjutnya adalah Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini yang dikenal dengan jenis hewan Australis terdapat di Pulau Papua dan sekitarnya. Udah tahu kan, ciri khas hewan-hewan di Pulau Papua umumnya adalah hewan yang berbulu indah gitu dan hewan berkantung ya, seperti kanguru juga termasuk juga tuh. Selanjutnya, sebaran flora fauna di dunia. Nah, yang pertama kita bahas adalah hutan hujan tropis. Nah, hutan hujan tropis yang pertama itu memiliki ciri-ciri hujan yang tinggi, ketinggian pohon mencapai 40-60 meter, sinar matahari sepanjang tahun, berdaun lebat hingga menghalangi sinar matahari, terdapat berbagai macam tumbuhan dan hewan. Nah, itu adalah
Ciri-ciri hutan hujan tropis. Baiklah Nanda, sebelum kita masuk ke nomor 2, hutan musim, sambung sedikit hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini disebut juga dengan hutan heterogen ya, karena jenis hutan tersebut banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Nah, hutan hujan tropis ini karena ia memiliki keragaman hayati yang melimpah hingga itu menjadikan paru-paru dunia. Oke, selanjutnya adalah hutan musim. Hutan musim ini dinamai hutan musim karena memiliki perbedaan kondisi pada musim hujan dan kemarau yang cukup mencolok. Nah, jadi jenis hutan ini disebut juga dengan hutan homogen karena tumbuhannya terdiri atas satu jenis tanaman, yaitu terdapat di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ciri-ciri hutan ini, yang pertama, pepohonan tidak terlalu tinggi dengan jarak tidak terlalu rapat. Yang kedua, umumnya terdiri dari satu pohon, misalnya jati. Selanjutnya, hutan menghijau di musim penghujan dan meranggas pada musim kemarau. Yang keempat, pada bagian dasar hutan, semak masih bisa tumbuh. Selanjutnya yang terakhir, hutan ini biasanya terdapat di daerah bertemperatur tinggi. Selanjutnya yang ketiga adalah stepa. Nah, stepa ini merupakan lahan yang ditumbuhi dengan rumput-rumput tanpa perpohonan. Jenis padang rumput banyak terdapat di daerah yang curah hujan sedikit dan mengalami kemarau yang cukup panjang. Di Indonesia, stepa ini terdapat di Sumbawa, Flores, dan Timor. Selanjutnya ini adalah gambar stepa ya Ananda, itu merupakan kayak seperti padang rumput gitu. Selanjutnya ini adalah yang keempat, hutan bakau. Hutan bakau ini tumbuh di pantai-pantai landai yang berlumpur dan terkena pasang surut. Hutan bakau sangat penting karena menjadi tempat bagi berbagai jenis ikan dan udang. Hutan bakau juga terdapat melindungi daratan dari pengaruh abrasi dan dapat menjadi penampung banjir dan pendalaman daratan. Tahu kan pengertian abrasi? Yaitu pengikisan yang disebabkan oleh pantai. Selanjutnya atau gelombang ya. Selanjutnya adalah hutan bakau dapat ditemui di pantai Papua, Sumatera bagian timur, dan sepanjang pesisir Kalimantan. Yang kelima adalah hutan rawa. Hutan rawa meliputi daerah rawa-rawa dengan berbagai jenis tumbuhan seperti beluntas, pandan, teratai, dan fauna. Ketapang jenis kepiting. Jenis hutan ini banyak terdapat di pantai timur, Sumatera, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah gambar sabana atau yang keenam, sabana. Sabana adalah padang rumput yang diselingi pepohonan dan banyak terdapat semak belukar. Sabana umumnya dijumpai di Nusa Tenggara. Nah, terjadi karena pengaruh cuaca dingin. Daerah yang dingin biasanya terdapat di puncak-puncak gunung di Indonesia, padang, lumut, dan dapat dijumpai di puncak Jaya-Wijaya. Ini merupakan nomor 7, padang lumut. Nanda, untuk lebih jelasnya akan Ibu perlihatkan sebuah video tentang persebaran flora di dunia. Selamat menyaksikan.
Nah, Ananda, itu adalah video tentang persebaran flora di dunia. Selanjutnya kita masuk persebaran fauna di dunia. Yang pertama ada Paleartik, Nearktik, Neotropik, Australis, Oriental, Ethiopian. Baik, kita akan bahas satu persatu tentang fauna-fauna yang ada di dunia. Nah, yang pertama, persebaran fauna di dunia yang pertama ada Paleartik. Nah, Paleartik ini kawasan persebaran fauna yang meliputi bagian utara benua Asia dan Eurasia, Himalaya, Afghanistan, Persia, dan Afrika, Inggris, Cina, dan Jepang. Kepada Nanda, Ibu sangat harap untuk mencatat slide ini di catatannya supaya untuk ujian tidak terlalu banyak membaca, karena kita udah mempersiapkan ringkasan-ringkasan begitu. Nah, jenis-jenis fauna yang hidup di wilayah Paleartik antara lain A. Fauna khas seperti tikus, bison, landak, dan menjangan kutub. Yang kedua, fauna yang terbatas penyebarannya seperti unta, rusa, kutub, beruang, kutub. Selanjutnya, yang ketiga, berbagai jenis reptil yang berhubungan dengan fauna Ethiopian dan Oriental. Dan yang terakhir, fauna endemik yang hanya terdapat di daerah Cina, yaitu beruang panda. Yang kedua adalah Nearktik. Nah, kawasan ini meliputi daerah Holarctic yang meliputi seluruh Amerika Utara, dataran tinggi Meksiko, dan Greenland. Berbagai jenis fauna khas di wilayah Nearktik antara lain adalah antelope bertanduk cabang 3, prairie dog sejenis tupai dari Amerika Utara, kalkun, burung biru, salamander, bison, caribou, mockingbirds, dan muskox. Selanjutnya adalah yang ketiga, Ethiopian. Persebaran fauna Ethiopian ini meliputi daerah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, Madagaskar, dan wilayah Arabia bagian selatan. Wilayah Ethiopian memiliki kurang lebih 160 vertebrata darat dan memiliki beberapa fauna khas. Satu fauna khas di wilayah daratan Afrika misalnya gajah, singa, cheetah, hiena, jerapah, zebra, unta, dan badak Afrika. Sedangkan yang ke B, fauna yang mirip dengan daerah oriental adalah jenis kucing dan anjing, lemur, babon, gorila, dan simpanse. Nah, untuk oriental nanti kita bahas ya. Yang ke C, fauna khas Pulau Madagaskar, misalnya kuda nil kecil atau Pipiponpotamus, dan berbagai burung endemik seperti burung gajah besar. Selanjutnya yang keempat, oriental tadi. Oriental, wilayah persebaran fauna oriental meliputi seluruh Asia Tenggara dan Selatan termasuk Indonesia bagian barat. Kondisi lingkungan fisik wilayah oriental cukup bervariasi, sebagian besar beriklim tropis, sehingga banyak terdapat hutan tropis yang kaya akan flora dan fauna. Berbagai fauna khas yang hidup di wilayah oriental antara lain harimau, gajah, gibbon, orang-utan, bekantan, monyet, badak bercula satu, menjangan, antelop, tapir, babi rusa. Terdapat beberapa fauna endemik yang hanya hidup di daerah tertentu. Misalnya anoa di Sulawesi, komodo yang hanya terdapat di Pulau Komodo, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Selanjutnya, yang kelima adalah Australia. Daerah yang termasuk dalam wilayah persebaran fauna Australis adalah Benua Australia, Selandia Baru, Papua, Maluku, dan pulau-pulau kecil di sekitar Samudra Pasifik. Beberapa hewan khas di wilayah fauna Australis antara lain kiwi, koala, opossum, layang pemanjat berkantung, kanguru pohon, burung penghisap madu, burung emu, kakak tua, dan kasuari. Selanjutnya yang keenam, neotropical. Daerah persebaran fauna neotropical terbentang dari Amerika Selatan, Meksiko bagian selatan, termasuk Amerika Tengah, Naudia atau landak irian, walabi, cendrawasih, dan kanguru. Selain beberapa fauna di atas, juga terdapat beberapa fauna endemik yang hanya terdapat di satu wilayah, yaitu tuatara atau Sphenodon punctatus, jenis amfibi purba yang hanya terdapat di Selandia Baru, dan Tasmanian devil yang terdapat di Pulau Tasmania. Mungkin hanya itu materi penjelasan dari Ibu tentang
faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora fauna, ada faktor abiotik dan non-biotik. Selanjutnya ada persebaran flora fauna di Indonesia dan di dunia. Ibu harap Ananda paham tentang materi ini, namun jika tidak atau Ananda ada pertanyaan, Ananda boleh bertanya lewat grup WhatsApp ya. Atau kalau PC dengan ibu juga boleh, di mana bagian yang letak tidak mengertinya ya. Atau lewat grup sangat bagus sekali ya. Jadi kita bisa berdiskusi bersama-sama untuk menemukan jawabannya. Oke, mungkin hanya itu dari ibu. Ibu minta maaf kalau ada salah dalam menerangkan. Dan ibu harap Ananda sangat paham. Nah, mari untuk menutup materi kita kali ini, kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.